Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama. Terima kasih atas kesediaannya Mama untuk meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexa Stanimiko dengan NPM 2024-21-500-105. Dan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar pengalaman Mama selama hidup ini. Jika Mama berkenan, kita bisa mulainya sekarang. Baik, di sini saya mau bertanya tentang bagaimana kehidupan masa kecil Mama dibandingkan dengan kehidupan anak-anak di zaman sekarang ini. Apa ya? Kalau zaman dulu Mama itu lebih enak, banyak main di luar, jadi explore di luar, banyak gerak. Pokoknya permainannya lebih enak karena berbaur sama teman-teman. Kalau zaman sekarang tuh karena sudah canggih, udah modern lah ya. Jadi anak-anak kebanyakan bermain gadget dibandingin main di luar. Itu ya lagi. Baik, untuk pertanyaannya kedua ini, bagaimana sih Mama mengatasi tantangan hidup ketika fasilitas dan teknologi belum secanggih sekarang ini? Mengatasinya ya namanya zaman itu tiap tahun pasti berubah, pasti ada perkembangannya. Jadi kalau di zaman Mama itu dibilang kesulitan, ya enggak, menikmati aja hidup. Karena apa ya, semua masalah tuh diatasi dengan baik. Dibilang kendala nggak ada, karena kan sama aja Mama kayak kamu, diurus sama orang tua. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali gitu ya. Apalagi Selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu tentang apa sih tantangan terbesar yang pernah Mama alami waktu membesarkan keluarga gitu, membesarkan kita? tantangan terbesarnya Mama kan nikah muda. Jadi berpikirnya harus lebih dewasa, yang seharusnya masih usia Mama tuh masih main, masih seneng-seneng. Cuman Mama udah ngambil keputusan buat menikah muda, terus harus ngurus anak, punya anak, terus sama ngatur keuangan di dalam rumah tangga. Jadi tantangan terbesarnya yaitu mengurus anak, mengatur ekonomi di rumah, semuanya lah. Pokoknya sebagai ibu tuh amat-amat banyak pengorbanannya. Dah, pokoknya gitu deh. Terus yang selanjutnya tuh gimana kondisi ekonominya dulu saat Mama masih muda, entah itu waktu sebelum nikah dan sesudahnya? Ekonomi zaman dulu sebelum Mama menikah, alhamdulillah dibilang orang kaya enggak, dibilang miskin juga tidak, tapi alhamdulillah Mama tuh tercukupi dulu sama orang tua. Jadi setiap apa keinginan Mama tuh pasti ada aja bisa dituruti sama orang tua gitu. Nah kalau sekarang sudah menikah, ya pintar-pintarnya Mama ngatur uang buat keluarga ini gitu, untuk anak-anak semuanya lah, pokoknya gitu. Jadi ya dijalanin aja lah, pokoknya dinikmati, disyukuri gitu. Apa perbedaan yang Mama rasakan antara ekonomi zaman dulu dan sekarang? Perbedaannya kalau zaman dulu mungkin apa-apa serba murah, sesuai zaman. Karena kan setiap tahunnya itu ada perubahan, ada perkembangan, baik dari segi ekonomi maupun segi kayak fasilitas, terus kemajuan teknologi kayak gitu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih agak susah cari pekerjaan karena banyak persaingan juga kayak gitu. Jadi ya pokoknya setiap zaman itu pasti ada perbedaannya. Kalau sekarang ya seperti itu aja, mungkin kebanyakan
hidup aja. Kalau kekurangan uang biasa-biasa aja, pasti masih bisa teratasi kayak gitu. Jadi bener-bener yang nggak bisa diatasi gitu. Pokoknya alhamdulillah semua tuh teratasi gitu. Di sini pertanyaan selanjutnya tuh tentang apa yang membuat mama tetap semangat menjalani hidup meskipun banyak cobaan. Ya, apa tadi pertanyaannya? Semangat ya? Tetap semangat. Tetap semangat ya, karena ada anak-anak yang harus diurus. Karena orang tua itu kan tugasnya sekarang mengurus anak, membesarkan anak supaya menjadi lebih baik. Nantinya dia akan berproses seperti mama juga, akan menjalani hidup sendiri kayak gitu. Jadi buat mama ya anak-anak lah yang mama tetap semangat untuk menjalani hidup gitu, walaupun kerasnya dunia ini. Kayak gitu deh. Di sini nih ada tanyanya tentang siapa yang menjadi sumber inspirasi atau motivasi mama bagi mama waktu dulu masih muda mungkin. Gimana ya, motivasi itu banyak aja, entah dari teman, saudara, tetangga, atau yang zaman sekarang kan banyak tuh media sosial yang gimana mereka hidup kayak gitu. Kita ambil positifnya aja gitu. Jadi jangan sebentar ngeluh boleh, tapi jangan terlalu hayati banget, dipikirin kayak gitu. Jadi inspirasi itu banyak datang dari mana, yang penting kita ambil hikmahnya, mana yang benar, mana yang salah. Kita tuh sudah bisa menilai, jadi jangan asal nyemplung ke tempat yang salah gitu. Misalkan nih sudah tahu ini nggak baik gitu, kamu tetap ngikutin gitu, itu kan itu salah gitu, karena kamu kan udah dewasa gitu. Buat anak-anak gitu ya, sudah bisa mengambil keputusan gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh pada salah jalan gitu. Pokoknya inspirasi tuh banyak sih dari mana-mana gitu ya, yang penting kamu ambil positifnya aja. Jangan terlalu baperan, jangan jangan terlalu menghayati banget nih, misalnya sedih kayak putus cinta, ngapain coba. Cinta mah boleh, tapi jangan terlalu dipikirkan kayak gitu, karena nggak penting gitu. Jadi boleh pacaran, tapi ya dijalanin aja, nggak usah terlalu dihayati, terlalu pokoknya nggak penting. Jadi dijalani aja, jodoh syukur nggak ya udah gitu. Jadi inspirasi tuh banyak datang dari mana aja ya, kayak gitu. Di sini juga ada pertanyaan selanjutnya tuh, ada apa pelajaran paling berharga yang mama pelajari selama hidup ini? Pelajaran yang paling berharga ketika kita mengambil keputusan seperti mama menikah muda dan sekarang menjadi orang tua, gimana harus menjadi lebih dewasa, harus menjadi lebih bijaksana. Mungkin banyak marah-marah kepada anak-anak, tapi kan marahnya itu sayang, bukan berarti marah yang nggak sayang. Karena gimana ya, pokoknya kayak gitulah. Lebih menjalani hidup seperti ini gitu. Jadi benar-benar harus dipikirkan gitu. Walaupun kita susah kita hadapi kayak gitu. Pokoknya pada intinya mendekatkan diri kepada Tuhan juga kayak gitu, karena kita hidup itu ada Tuhan yang menciptakan kita, solusinya ke Tuhan kayak gitu. Jadi ya tetap semangat aja lah, pokoknya kayak gitulah. Di sini ada pertanyaan yang terakhir tentang apa nasihat dan harapan terbesar mama untuk generasi muda saat ini, termasuk untuk anak dan cucu nanti. Untuk generasi muda ya tetaplah
raih cita-cita setinggi-tingginya. Kalau ada masalah jangan dipendam, kita bertanya kepada orang yang lebih bijak, kepada teman, saudara, kayak gitu. Terus tetap semangat, ada ide-ide dikeluarkan, itu yang positif ya, jangan yang negatif, yang positif pokoknya intinya. Yang jelas raihlah cita-cita kalian setinggi-tinggi mungkin kayak gitu. Karena masa muda itu ya sekali, sama nantinya kalian juga akan merasakan seperti mama gitu kan, dari kecil, anak-anak, terus remaja, dewasa, terus menjadi orang tua, akan kembali tua, dan akhirnya nanti kembali lagi ke Sang Pencipta. Jadi nikmati hidup, jalani hidup, keluarkan kreativitas kamu, ide-ide yang menurut kamu itu baik, positif gitu, jangan dipendam. Setiap ada usaha lakukanlah gitu, dengan semangat. Pokoknya jangan gampang menyerah, karena hidup itu sekarang penuh tantangan. Di zaman sekarang itu nggak ada yang mudah kalau kita tidak benar-benar tidak benar-benar semangat menjalaninya lah, kayak gitu. Pokoknya harus benar-benar maju terus pantang mundur lah gitu, karena kan generasi berikutnya kalian ini, karena pasti setiap tahun itu zaman itu makin lama makin berkembang, kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi tetap semangat untuk anak-anak menjalani hidup, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Udah itu aja. Baik, cukup sekian wawancara yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak dan Bapak atas nama, atas waktu dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga semuanya yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.